Halo semuanya, kembali lagi di channel Tori, tontonan ringan. Kali ini saya akan coba bahas salah satu film drama Korea romantis yang berjudul Always atau Only You tahun 2011. Film ini mengisahkan tentang hubungan percintaan antara mantan petinju yang memiliki masa lalu yang kelam dan penyendiri dengan seorang wanita ceria yang bekerja sebagai operator telepon walaupun dirinya mengalami kebutaan. Menarik bukan? Yuk kita langsung aja bahas filmnya. Scene awal film ini diawali oleh seorang pria bernama Cheol-min sedang bekerja mengantar galon air mineral ke sebuah gedung. Setelah mendapat upah, dia segera berlari menuju suatu tempat. Seorang pria tua sudah menunggu kedatangannya. Beliau menyerahkan koran dan menyarankan agar Cheol-min tidak terlalu keras bekerja. Pria tua itu segera pamit karena itu hari terakhirnya bekerja sebagai penjaga parkir dan akan segera digantikan oleh Cheol-min. Ketika sedang menonton TV kecil di sebuah ruangan yang sempit, tiba-tiba seorang wanita muncul dan langsung duduk di sampingnya. Cheol-min heran saat wanita itu menyodorkan 2 buah jeruk dan makanan. Wanita itu kaget saat mendengar suara Cheol-min dan dia bertanya tentang kakek. Cheol-min menjelaskan kalau kakek sudah berhenti kerja. Rupanya wanita yang bernama Jung-hwa itu terbiasa menonton TV bersama kakek yang digantikan oleh Cheol-min. Jung-hwa minta maaf dan pergi, tapi akhirnya Cheol-min tidak tega melihat Jung-hwa yang menunggu hujan reda sambil memainkan tongkatnya. Dia kemudian mengajak Jung-hwa masuk dan menonton TV bersama. Setelah nonton, Jung-hwa pamit sambil menyerahkan kotak makanannya dan Cheol-min menerimanya dengan ragu. Paginya Jung-hwa berangkat kerja sambil bergumam. Jung-hwa bekerja sebagai operator telepon. Dia sempat kesal karena ada penelpon yang memarahinya. Si bos muncul dan menyemangati para pegawainya agar sabar dan menghormati kliennya. Si bos sengaja bermulut manis pada Jung-hwa sambil memijit ringan bahu wanita itu. Jung-hwa merasa tidak enak, tapi hanya bisa diam saja. Cheol-min pergi ke sasana tinju dan minta maaf pada bosnya, tapi bosnya masih marah walaupun pelatih berusaha membujuknya. Pelatih mengajak Cheol-min bertemu dengan para petinju binaannya dan salah satunya menantang Cheol-min, tapi Cheol-min enggan menanggapinya. Hal itu membuat si bos kian kesal dan mengusirnya. Jung-hwa kembali datang untuk menonton TV. Dia minta agar Cheol-min membuka pintunya karena pengap dan bau. Jung-hwa meraba jendela dan membukanya. Secara refleks, Cheol-min mengenakan kembali sepatunya.
Dia agak kesal saat Junghwa minta digambarkan tentang tokoh wanita yang ada di TV, tapi Junghwa berkilah karena dirinya buta. Cheolmin tidak enak karena merasa dirinya bau. Dia pergi mencuci kakinya dan berganti sandal. Junghwa pamit dan Cheolmin mengembalikan kotak bekal milik Junghwa. Esok malamnya, Junghwa sedang membuat burung kertas sambil menyanyi. Dia heran saat merasa kakinya basah. Junghwa berusaha mencari sumber masalahnya, tapi dia malah terpleset. Junghwa mengeluh frustasi. Sementara itu, Cheolmin sengaja menunggu kedatangan Junghwa. Dia membuka pintu dan jendela, menyiram tanaman dan mencuci bersih sepatunya. Cheolmin memejamkan mata dan dia tersenyum samar ketika mendengar suara tongkat Junghwa. Junghwa memuji ruangan itu yang lebih segar dan Cheolmin hanya tersenyum malu. Junghwa pamit pulang, tapi dia kaget mendengar suara klakson mobil dan terjatuh. Cheolmin segera membantunya ke rumah sakit setelah sebelumnya menyogok security agar bersedia menggantikannya menjaga parkir. Junghwa terkesan dengan sikap Cheolmin yang bersedia menggendongnya di punggung karena Junghwa kelelahan berjalan. Junghwa senang mendengar keluhan Cheolmin setelah tahu letak apartemennya yang jauh dan naik tangga untuk menuju apartemennya. Cheolmin kelelahan setelah tiba di apartemen Junghwa. Junghwa tak ragu minta tolong agar Cheolmin membantunya membersihkan saluran air di apartemennya yang tersumbat. Cheolmin terpaksa melakukannya dan ternyata saluran airnya tersumbat oleh celana dalam Junghwa. Junghwa merasa malu dan meminta celana dalamnya kembali. Sebagai balasannya, Junghwa memberinya tiket konser, tapi Cheolmin menolak karena tidak punya teman untuk diajak nonton. Tanpa ragu, Junghwa bertanya, apakah Cheolmin mau pergi dengannya. Junghwa sengaja pergi ke salon agar lebih cantik dan akhirnya dia pulang dengan potongan rambut keriting yang membingkai wajahnya yang cantik. Cheolmin sempat terpana melihatnya. Mereka sangat menikmati konser. Dan pergi makan ke tempat favorit Junghwa bersama orang yang dicintainya. Cheolmin agak kesal mendengar Junghwa ingin pergi ke tempat itu, tapi dia agak lega setelah mengetahui bahwa orang yang dicintai Junghwa adalah ayahnya. Tapi dia kembali kesal ketika Junghwa bertanya tentang masa lalunya. Junghwa merasa diabaikan dan pamit, tapi Cheolmin tetap mengantarnya hingga ke depan pintu apartemennya.
Cholmin menceritakan masa lalunya, tapi alasan enggan bercerita karena dia merasa malu, bukan sengaja mengabaikan Junghwa. Junghwa merasa penat bekerja, tapi dia segera pergi setelah bos memanggilnya agar datang ke ruangannya. Ternyata bos memberinya hadiah dengan alasan dirinya baru mengetahui kalau minggu lalu Junghwa ulang tahun. Bos berusaha merayunya dan mengajak makan malam, tapi Junghwa menolak. Cholmin melihat Junghwa pulang dan tidak mampir ke tempatnya, tapi langsung pulang naik taksi. Cholmin bertemu dengan pelatih dan mantan bosnya. Mereka ingin mengajak Cholmin kembali, tapi dia menolak. Si bos bertanya, apa yang selama ini Cholmin lakukan setelah pensiun dari tinju? Pelatih kembali membujuk, tapi Cholmin hanya diam. Hal itu membuat bos marah dan hendak pergi. Tapi kemudian Cholmin mulai bercerita bahwa setelah pensiun, bekerja sebagai penagih hutang, tapi akhirnya malah dipenjara selama 4 tahun 3 bulan karena menganiaya orang. Cholmin mengunjungi rumah sakit dan bertemu dengan Suster Joanna yang sedang merawat seorang pasien pria. Suster itu memberinya bando untuk dihadiahkan kepada teman wanitanya, dan Cholmin hanya tersenyum. Junghwa pulang dan kaget ketika mengetahui bosnya menunggu di depan apartemennya. Bos memaksa masuk dan mulai melecehkannya. Junghwa berusaha melawan, tapi karena dirinya buta, maka gerakannya terbatas. Cholmin muncul di saat yang tepat. Dia marah dan menghajar hingga babak belur. Junghwa masih ketakutan, tapi dia tidak suka dengan cara Cholmin karena dia takut akan dipecat. Cholmin berusaha menenangkan dan bersedia membantu, tapi Junghwa ingin mandiri dan tidak mau dikasihani. Junghwa meminta Cholmin pergi, dan sebelum pergi, Cholmin meletakkan bando itu di atas meja. Hari berikutnya, Cholmin menunggu, tapi dia tidak melihat Junghwa. Paginya, Cholmin memutuskan untuk mengikuti Junghwa dari jarak yang aman. Saat hendak menyeberang jalan, Cholmin tak sengaja melihat klinik hewan. Malamnya Cholmin baru selesai memarkir mobil ketika melihat Junghwa menunggunya. Junghwa mengatakan kalau dirinya berhenti kerja karena merasa tidak nyaman. Dia minta Cholmin membawanya jalan-jalan. Cholmin menyanggupinya. Cholmin menjemput Junghwa dan memberinya hadiah seekor anjing yang akan menemani Junghwa agar tidak kesepian. Junghwa sangat senang dan mereka pergi ke danau tempat dulu Cholmin bermain ketika masih tinggal di panti asuhan. Cholmin mulai membuka dirinya dan bersedia menceritakan masa kecilnya ketika di panti asuhan. Mereka bahkan saling bertukar batu keberuntungan. Cholmin menemui pelatih dan bosnya. Dia ingin kembali bertinju. Mereka senang dengan keputusan Cholmin. Kini Cholmin seolah memiliki semangat baru. Dia giat bekerja dan berlatih. Cholmin naik tangga dengan semangat dan selalu menyapa bocah laki-laki yang bermain di sudut tangga. Cholmin tak lelah untuk berlatih. Pelatih juga senang melihat semangat Cholmin, begitu pula dengan si bos. Cholmin sengaja memperbaiki apartemen Junghwa agar lebih terang, bersih,
nyaman dan hangat. Junghwa tampak senang dengan perubahan apartemennya, terutama dengan kamar yang kini terasa hangat dengan sinar matahari yang menyinari jendela kamarnya. Junghwa minta izin agar bisa meraba wajah Cheolmin. Dia hanya diam saja ketika Junghwa mulai meraba wajahnya. Sejak itu mereka selalu bersama. Dan Cheolmin lebih giat mengumpulkan uang. Si bos dan pelatih juga senang karena Cheolmin selalu menang ketika di atas ring. Junghwa juga bangga dengan Cheolmin. Kadang dia menggunakan jaket pria itu dan bergaya seperti seorang petinju. Mereka kini tampak bahagia dan Cheolmin masih suka menemani Junghwa nonton film. Junghwa kini menjadi terapis pribadi Cheolmin. Setelah bertanding, pasti Junghwa akan memijatnya. Cheolmin sedang bersama pelatihnya saat seseorang muncul dan menawarinya untuk bergabung. Tapi Cheolmin menolak karena dia lebih suka bersama pelatih dan bosnya. Walaupun gajinya kecil, tapi Cheolmin tetap bersyukur. Orang itu tak menyerah dan yakin bahwa suatu saat Cheolmin akan mencarinya. Suatu hari Junghwa mengajak Cheolmin mengunjungi makam orang tuanya. Junghwa menceritakan kecelakaan yang menimpa orang tuanya. Cheolmin kaget dan terpukul mendengar cerita itu, karena dia secara tidak langsung yang menyebabkan kecelakaan itu terjadi. Cheolmin melampiaskan rasa frustasinya dan dia menangis sendirian. Dia teringat ucapan Junghwa ketika di makam orang tuanya. Junghwa yakin bahwa orang tuanya yang mengirim Cheolmin untuk menjaganya. Cheolmin pulang dan mendapati dapur yang berantakan. Cheolmin pergi ke rumah sakit dan dia bertemu dengan dokter yang merawat Junghwa. Dokter mengatakan kalau dalam sebulan Junghwa tidak dioperasi, maka dia akan buta selamanya. Cheolmin menemui seseorang dan minta pinjaman uang. Orang itu bersedia asal Cheolmin memenuhi syaratnya. Cheolmin mengajak Junghwa jalan-jalan dan memintanya menjalani operasi, tapi Junghwa menolak. Cheolmin membujuk dengan alasan dia punya tabungan yang bisa digunakan. Junghwa merasa bersalah pada orang tuanya dan dia berpikir lebih baik buta saja. Cheolmin bertemu dengan seseorang yang mau memberinya uang di muka dengan syarat Cheolmin harus bertanding. Tapi bila terjadi masalah, maka resiko akan ditanggung sendiri. Cheolmin mengemasi semua barang dan membakarnya untuk menghilangkan jejaknya. Pelatih kesal dengan keputusan itu, tapi tekad Cheolmin sudah bulat dan dia menitipkan uang untuk Junghwa pada pelatihnya. Cheolmin menjenguk Junghwa di rumah sakit dan mengantarnya hingga ke ruang operasi. Dia berjanji akan menunggu hingga operasi Junghwa selesai.
setelah Junghwa pergi, Cheolmin bergegas menuju suatu tempat dan bertemu seseorang. Orang itu memperingatkan Cheolmin agar jangan sampai ketahuan sambil menyerahkan paspor padanya. Singkat cerita, Cheolmin pergi ke Thailand dan menjalani pertaruhan tinju maut demi menebus uang yang telah dipinjamnya untuk biaya operasi Junghwa. Cheolmin berjuang dan berhasil memenangkan pertaruhan itu. Kemenangan itu justru membuat seorang kesal dan berniat mencelakakan Cheolmin. Dengan wajah masih babak belur, dia menelpon dokter dan dia terharu karena operasi Junghwa berjalan lancar. Cheolmin tak henti mengucapkan terima kasih pada dokter. Tiba-tiba Cheolmin diserang dan dirampok. Cheolmin tidak sadarkan diri. Junghwa senang sekaligus sedih karena operasinya berhasil. Tapi Cheolmin tidak muncul. Dia berinisiatif melaporkan hal itu kepada polisi. Tapi polisi tidak bisa berbuat banyak karena Junghwa tidak tahu apapun tentang identitas Cheolmin. Sementara itu, pemilik gedung marah karena Junghwa belum juga pindah, padahal gedungnya akan dirobohkan. Ketika akhirnya Junghwa bersedia pindah, seorang tukang pos datang membawa paket yang berisi bando, dan Junghwa mendatangi alamat pengirimnya. Alamat itu membawa Junghwa ke rumah sakit tempat Suster Joanna. Suster Joanna senang dan memperkenalkannya pada seorang pasien. Pasien pria itu menyambut Junghwa dengan ramah. Dan dia menceritakan sesuatu yang membuat Junghwa syok. Kini Junghwa memiliki toko yang menjual aneka barang dari tanah liat dan usahanya terus berkembang. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya pelanggan yang memesan barang padanya. Junghwa juga sering ke rumah sakit untuk membantu pasien dengan pijatannya. Setelah memijat seorang anak, Junghwa menemui kakek yang mengeluh badannya sakit dan ingin dipijat. Seorang pria yang berbaring tidak jauh dari si kakek tertarik mendengar pembicaraan mereka. Dialah Cheolmin. Junghwa tertarik melihat Cheolmin dan menghampirinya. Tanpa ragu, dia langsung menawarkan diri untuk memijat, tapi Cheolmin hanya diam. Junghwa merasa aneh ketika memijat Cheolmin. Tapi ketika melihat nama pasien, dia mengenyahkan kecurigaannya. Junghwa menyemangati bahwa Cheolmin pasti akan lekas sembuh. Cheolmin berjalan, pergi, tapi seekor anjing tiba-tiba muncul dan menyalak sambil menubruk Cheolmin. Junghwa sampai kewalahan menenangkan anjingnya. Dia agak heran, karena anjingnya seolah mengenali Cheolmin. Junghwa merasa tidak enak karena ulah anjingnya. Dia menawarkan bantuan, tapi Cheolmin menolak dengan halus. Junghwa mengenali Cheolmin sebagai pasien yang pernah dipijitnya. Tapi Cheolmin hanya tersenyum menunduk sambil berjalan pergi. Si anjing seolah tidak ingin melepaskan tuannya. Cheolmin berjalan pelan
sambil menahan tangisnya. Junhwa kembali ke toko dan beralasan kalau dompetnya ketinggalan. Ya, mungkin segitu saja review film Always dari saya. Semoga kalian semua terhibur. Jika kalian belum nonton filmnya, silakan ditonton karena ceritanya sangat menarik, terutama untuk kalian yang melo ya. Oke, jangan lupa share, like, comment, and subscribe. Thank you for watching. See you next video. Bye-bye.